Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita menyelami materi kiriman Anda nih. Kutipan-kutipan pilihan dari buku How to Talk to Anyone. Sip. Fokus kita kali ini, gimana caranya biar kita terdengar seolah benar-benar nyambung sama pekerjaan atau hobi seseorang. Ya, meskipun kita baru kenal gitu. Oke. Tujuannya jelas ya, kita mau cari trik-trik praktis biar bisa terlibat percakapan yang asyik, terus bikin orang lain merasa dipahami. Siap kita bedahi nih. Tentu. Yang perlu digarisbawahi dari awal nih, ini bukan soal kita jadi ahli dadakan atau pura-pura tahu. Ah, iya penting itu. Inti dari semua teknik di sumber Anda ini sebetulnya satu, menunjukkan Anda hargain dunia mereka. Cukup hargain sampai mau belajar bahasa mereka, gitu. Bukan sekedar basa-basi. Oke. Ini soal membangun hubungan baik lewat cara komunikasi yang spesifik dan penuh perhatian. Saya penasaran, namanya terapi acak. Oh, yang itu ya? Iya, idenya agak mengejutkan sih. Cukup coba satu kali aja, aktivitas mereka apa kayak main ski, ngamatin burung, main biliar, dan katanya itu udah ngasih 80% nilai percakapan. Iya. Kok bisa gitu? Kayak jalan pintas banget ya? Ya, bisa dibilang jalan pintas tapi yang cerdas. Kenapa kok berhasil? Nah iya, kenapa tuh? Karena itu nunjukin Anda udah ada usaha. Udah sempatin waktu buat paling nggak nyicipin dunia mereka. Ini soal respect, rasa hormat. Oke. Analoginya di sumber itu kan kayak kertas lakmus. Setetes asam aja cukup ubah warna, sama kayak satu tong penuh. Oh iya. Dengan nyoba sekali, Anda jadi tahu dikit-dikit istilahnya, pertanyaan dasar yang sering muncul, feel-nya gimana. Jadi punya modal buat nanya lebih cerdas. Masuk akal. Jadi sedikit usaha aja udah cukup nunjukin kita peduli ya. Betul. Selain nyoba langsung, persiapan sebelum ketemu juga penting kan? Sumber Anda nyebut soal, baca-baca materi mereka? Tepat sekali. Tekniknya disebut baca majalah mereka. Oh, oke. Kalau Anda mau ketemu pegolf, ya intip-intip dikit majalah golf. Mau ketemu penggemar rajut, cari tahu apa yang lagi rame di komunitas mereka. Haha. Ya, contoh di buku itu kan sampai praktisi babi ya. Nah, itu dia. Intinya, ini cara cepat nangkep isu terkini dan yang penting banget, jargon atau istilah kunci di bidang mereka. Jadi ini nyambung langsung ya sama teknik lain soal ketahui medan mereka. Soal pentingnya paham istilah-istilah khusus itu. Persis. Banget. Mempelajari dan pakai jargon yang tepat itu efeknya gede. Gede gimana maksudnya? Ya gini, sumber Anda kan kasih contoh, tukang cat ngomongin prepping atau cutting in, pedagang berlian bahas tone, stable, cape, inclusions. Iya. Pas Anda bisa nyelipin istilah ini dengan pas, Anda langsung kedengeran lebih kredibel, kayak orang dalam gitu. Wah, bener juga. Ini bangun trust dan nunjukin Anda serius mau ngertiin bidang mereka, bukan cuma asal nimbrung. Bisa jadi advantage tersendiri loh. Oke. Jadi kita udah bahas soal persiapan, terus coba langsung. Tapi pas lagi ngobrolnya, di saat percakapan, ada trik khusus nggak dari sumber ini? Biar kesannya kita dengerin banget. Ada. Dan ini subtle banget tapi efektif. Namanya teknik menggemakan. Menggemakan? Gimana tuh? Sederhana aja. Pakai lagi kata-kata persis yang baru aja diucapin lawan bicara Anda. Tapi dalam respon singkat Anda ya, bukan BO satu kalimat penuh. Oh, bukan ngulangin semua? Bukan. Cukup tangkap kata kunci atau frasa unik mereka. Contohnya deh, biar kebayang. Misalnya gini, dia cerita soal liburan di chalet mereka yang enak banget. Nah, jangan balas nanya soal kabin Anda. Oke. Pakai kata chalet juga. Kalau klien nyebut perusahaannya agensi iklan, ya jangan sebut kantor. Kalau mereka bilang firma hukum, ya pakai kata firma. Ngulang pilihan kata mereka secara halus itu, nunjukin Anda nangkep detail dan hargain cara mereka ngomong. Oh. Itu sinyal kuat kalau Anda bener-bener nyimak. Wah, ini detail kecil, tapi kayaknya efeknya bisa gede ya buat nunjukin kita nyimak. Banget. Gede banget. Dan ini sejalan juga sama saran lain dari sumber yang sama. Jangan keburu-buru nyamber, wah saya juga pas nemu kesamaan. Oh, soal saya juga itu ya? Iya, teknik bunuh cepat saya juga itu nyaranin buat nahan diri bentar. Nahan diri. Kenapa? Biar fokusnya tetap ke cerita dia agak lama sebelum Anda sharing pengalaman serupa. Ini bikin Anda kelihatan lebih pede dan beneran tertarik sama dia, bukan cuma pengen cepet-cepet nyari koneksi. Oke. Menggemakan bahasa mereka, terus nunda saya juga, itu kombinasi ampuh buat bangun kedekatan. Jadi kalau kita rangkum nih, kuncinya ada di persiapan sama perhatian pas interaksi ya? Iya. Mulai dari berani nyoba,
terapi acak, ngulik dikit soal topik sama jargon mereka, baca majalah mereka, ketahui medan mereka, sampai cara kita nanggepin pakai kata-kata mereka, menggemakan. Betul. Semuanya ujung-ujungnya nunjukin minat yang tulus. Persis. Pada akhirnya koneksi yang beneran itu kan bukan dibangun di atas pura-pura tahu segalanya. Benar. Tapi justru lahir dari sikap respek sama dunia orang lain. Cukup respek sampai kita mau belajar dikit bahasa mereka. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup ya, buat Anda renungkan. Minggu ini nih, langkah kecil apa yang bisa Anda ambil buat mulai belajar bahasa seseorang yang penting dalam hidup atau kerjaan Anda?